Halo, selamat bergabung kembali di portal Geograf, Pak Alex. Masih menyambung part 1, part 2. Sekarang kita masuk part 3, yaitu bicara mengenai morfologi laut dan juga manfaat mengapa kita perlu mempelajari laut. Maka kita perlu mengetahui lebih dalam gitu ya, manfaat dari laut itu sendiri. Kenapa hingga kita harus mempelajari mengenai laut. Oke, sebelumnya akan saya men-share mengenai morfologi dulu ya, morfologi laut. Oke, teman-teman, tentang morfologi laut. Kalau kita bicara bentuk dasar laut, sebenarnya tidak ubahnya atau katakanlah samalah dengan bentukan yang ditemukan di daratan. Jadi kalau di daratan ada dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah dan sebagainya, di dasar laut pun ada gitu ya. Relief-relief itu bentukannya ada seperti halnya yang ada di daratan. Tapi kita mungkin menyebutnya dengan istilah yang lain. Nah, ini ada beberapa kelompok ya. Yang pertama adalah tepian benua, continental margin. Morfologi yang disebut dengan tepi benua itu morfologi yang terletak dekat pantai yang benuanya menurun ke cekungan dasar laut. Morfologi ini dapat dibedakan menjadi 3 wilayah ya. Paparan benua, ya shelf, yaitu dasar laut dangkal yang melandai dengan kedalaman rata-rata 200 meter terletak di sepanjang pantai suatu benua. Contohnya paparan Sunda. Ya gambaran mungkin kita lihat dulu ya gambaran mungkin atau kita lihat di gambar Google Earth profesional nih. Akan terlihat bentuk aslinya seperti apa sih yang disebut dengan kontinental apa? Kontinental atau misalnya kita sebut paparan benua itu tadi ya. Ya, dari golongan continental margin. Ya, kita lihat di sini. Nah, ini kan terlihat jelas nih. Ini kan gabungan dari benua Asia ya, lanjutan dari benua Asia. Kalau Anda lihat, nah inilah yang disebut dengan paparan benua. Nah, terlihat jelas ya. Nah, ini kan bisa kita lihat nih. Gambaran dari atasnya, dari citra satelit ini. Ya, kan terlihat jelas kan ya. Walaupun mungkin kita nggak bisa detail banget, tapi kurang lebih ini terlihat gambar. Aduh, nah ini ya dari continental margin itu kan kelihatan banget ini. Ini yang disebut dengan apa tadi yang pertama paparan benua, ya paparan benua atau kedalaman rata-rata 200 meter. Ya, paparan Sunda ini golongan sebagai ini kan paparan Sunda ini. Ya, inilah yang disebut dengan istilah paparan benua. Ini paparan Sunda, ya kan? Paparan Sunda, ya sampai sini nih ya. Sedang yang ini paparan Sahur. Ini yang disebut dengan paparan benua. Kemudian ada yang kelompok yang disebut dari 3 kelompok tadi ya. Yang kedua adalah lereng benua. Apa itu lereng benua? Lereng benua merupakan bagian dasar laut yang menurun tajam. Kalau kita lihat gunung itu kan ada lerengnya ya kan. Jadi kita lihat daerah yang curam, tapi ini bukan ke atas tapi ke bawah laut gitu ya. Curam ke arah dasar laut sampai kedalaman antara bisa mencapai 200 sampai 3.000 meter. Ya, kedalamannya itu. Kemudian yang ketiga continental rise merupakan daerah yang mempunyai lereng perlahan-lahan menjadi dasar lautan. Mungkin kalau gambaran, nah ini bisa lihat penampang vertikal lah ya kita lihat ya. Continental shelf, ya.
kemudian bergerak ke bawah. Nah, ini yang disebut slope, ya kan? Ya, ini kan kelihatan gambar, atau mungkin di sini bisa lihat juga nih, agak lebih besar ya. Continental shelf ya kan di sini. Nah, yang slope lihat ya, lerengnya seperti ini. Continental slope. Nah, yang terakhir yang continental rise ini kelihatan makin lambat laun menjadi apa namanya, dasar laut. Continental shelf-nya disebut dengan paparan benua itu tadi. Kalau kita mengenal istilah dengan paparan apa namanya, paparan Sunda dan paparan Sahul. Oke, itu ya. Jadi dipahami. Gambarnya memang saya memberikan di ini ada beberapa macam ya. 1, 2. Nah, ini juga beberapa jenis gambar gitu ya. Nah, kurang lebih ini gambar-gambar ini sering muncul di soal-soal geografi. Continental shelf yang tadi kita sebut sebagai paparan benua. Nah, yang menurun ini yang kita sebut slope gitu ya, lereng. Nanti yang agak mau melandai menjadi dasar laut itu yang kita sebut dengan istilah continental rise. Ya. Itu adalah kelompok dari tepian benua yang kita sebut dengan continental margin. Semoga gambarnya itu bisa membantu gitu ya, membantu kita untuk memahami. Kemudian yang kedua ini ada bentuk relief yang kita sebut dengan palung laut. Trough ini. Trough ini adalah dasar laut yang dalam dan sempit dengan dinding curam, membentuk corong dan memanjang dengan kedalaman bisa lebih dari 5.000 meter. Ini Anda lihat di sini semua. Nah, inilah yang disebut dengan palung ya. Ya, ini terjadinya karena apa? Ini kalau kita lihat ini terjadi karena gerakan dari lempeng ya yang saling bertumbukan. Nah, akhirnya ini masuk ke dalam kan ini terus ya, sehingga membentuk celah sempit ya yang tadi sebutkan bahwa dalam sempit kemudian dindingnya curam. Terjadinya karena itu ya, gerakan lempeng yang tadi bertumbukan itu tadi. Kemudian ada bentuk yang disebut dengan lubuk laut yang bentuknya cekung. Ya, atau dulu mungkin bisa jadi ini adalah dasar permukaan bumi yang mungkin terbentuk tadinya adalah danau, kemudian terjadi laut transgresi, bisa saja itu ya, sehingga membentuk lubuk laut. Di laut itu ada bentukan seperti halnya danau gitu, cekung gitu. Atau juga bentuk gunung laut. Gunung bisa ada yang di dasar, berarti di dasar laut ya. Gunung yang ada di dasar laut, tapi ada juga gunung yang mungkin bisa menjulang ke atas sampai bahkan seperti ini, membentuk pulau, gunung ya. Kita lihat Krakatau tuh, Krakatau tadinya mungkin di bawah, tapi lambat laun terus naik dia ke atas, menjadi volcanic island ya. Itu punggung laut. Nah, yang kelima adalah punggung laut. Punggung laut itu disebut mid oceanic ridge. Kita lihat sini gambarnya begini. Nah, ini mungkin agar mudah nih kita lihat gambar yang ketiga ini, lihat. Ini ada yang merah-merah kuning ini ke atas ini. Ini adalah gerakan apa ya, kita sebut konveksi ya, gerakan konveksi ini. Nah, ini pergerakan konveksi ini naik ya. Karena tadinya dari inti bumi panas ke atas, kemudian di sini ada mantel, akhirnya karena panas ini membentuk gerak konveksi yang naik. Ya, naik terus, naik gitu. Nah, maka membentuk gerakan yang saling menjauh, lempeng saling menjauh. Nah, lempeng menjauh itu begini jadi nanti di ujung-ujung benua ini dia membentuk kayak igir-igir gitu ya. Ya kayak bentuk barisan pegunungan gitu. Ya kayak barisan pegunungan. Ini kan lempeng yang saling menjauh ini. Terjadi retakan. Nah, ini sebetulnya ini bentuknya kelihatan banget ya. Kayak deretan pegunungan. Ini yang disebut dengan mid-oceanic ridge. Ya, atau dengan istilah punggung pegunungan di dasar laut atau punggung dasar samudra juga istilahnya begitu. Kemudian ada juga morfologi laut yang dikenal dengan atol. Atol, nah ini atol ini seperti ini kayak cincin ya. Ya, awal mula dia gunung. Nah, gunung mungkin gunung tadinya gunung api, tapi kemudian gunungnya sudah tidak aktif.
Nah, di sisi-sisi lerengnya ini tumbuh koral atau terumbu karang gitu ya. Kemudian lambat laun puncaknya ini runtuh, nah tersisalah seperti ini. Ini aslinya seperti ini. Bentuknya cincin ya. Ini ada atol ya. Saya tuliskan atol Takabonerete merupakan salah satu atol yang terdapat di Indonesia, tepatnya di Sulawesi Selatan. Atol ini sangat indah ya. Biasanya karena keindahannya bisa menjadi objek wisata. Oke, itu dia bicara tentang morfologi dari laut ya, morfologi laut baik dasar maupun permukaannya itu tadi ya. Jadi kita tadi untuk bentuk-bentuk morfologi kita mengenal tadi tepi benua ya, kelompok tepi benua continental margin itu dibagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan paparan benua, continental shelf, ya bagaimana dasar laut yang dangkal melandai rata-rata kedalaman 200 meter. Ya. Kemudian yang kedua ada lereng benua, continental slope, bagaimana lereng benua itu adalah dasar laut yang menurun tajam. Ya, kedalamannya bisa dari 200 sampai 3000 meter dan akhirnya lambat laun menjadi dasar laut yang kita istilahkan dengan apa? Dengan continental rise. Kemudian ada palung laut, bagaimana dasar laut ini dalam, sempit, curam, membentuk corong memanjang. Kenapa? Tadinya karena gerakan lempeng ya, gerakan lempeng yang bertumbukan. Sehingga membentuk celah yang sempit itu. Kedalaman bisa sampai 5000 meter. Kemudian ada lubuk laut, bagaimana di daerah laut juga ada bentukan cekungan ya, seperti danau. Tadinya mungkin danau atau mungkin proses-proses yang lain. Bisa jadi adanya gunung api kemudian sudah tidak aktif, kemudian bentuk kawahnya yang cekung itu juga bisa menjadi beacon itu tadi ya, lubuk laut. Kemudian gunung laut bisa ada yang di dasar maupun sampai menjulang di permukaan. Kemudian kita kenal lagi istilah mid oceanic ridge, bagaimana ada punggung dasar samudra gitu ya, atau dasar laut. Atol dan ada laguna. Mungkin kalau bicara laguna itu tadi ada atol itu tadi ya, kalau saya share lagi gambarnya saya share. Untuk laguna itu apa sih laguna? Laguna itu sebenarnya danau yang ya mungkin terpisah gitu ya, danau terpisah oleh laut. Tapi air asin danaunya itu. Coba kita lihat seperti ini ya. Nah ini kan danaunya nih. Mungkin ini kalau ini terhubung gitu ya, berarti ini ada danau kan. Danaunya terpisah dari laut karena ada pantai, ini kan pantai. Nah itu yang disebut dengan laguna. Makanya diistilahkan itu tadi, laguna yaitu bagian laut dangkal di tengah atol. Itu untuk morfologi dasar laut. Kemudian kita bicara dari 3 tadi ya, part 1, part 2, part 3, akhirnya kita perlu memahami nih, sebenarnya apa sih manfaat laut bagi kehidupan sehingga mengapa kita perlu mempelajari. Tentu sangat menarik ya. Fakta unik yang dapat kita temukan di dalam laut ternyata ya, ada gerak laut, ada morfologi gitu kan ya. Ya, ada laut merupakan satu faktor yang sangat penting yang memungkinkan terjadinya kehidupan di muka bumi loh. Ya. Laut itu memiliki berbagai manfaat. Atau mungkin Anda dari kecil kan sering mendengar lagu atau lirik nenek moyangku seorang pelaut ya. Hal ini tentu mengindikasikan betapa laut sudah menjadi tumpuan hidup, jadi sumber daya alam juga bagi kita sejak dulu gitu. Ya, maka untuk lebih lengkapnya yang pertama itu ternyata laut dapat menyerap karbon dioksida. Ya. Oh, dulu saya pernah ya belajar gitu ya bahwa karbon dioksida diserap oleh pohon gitu ya, oleh pohon. Maka kemudian para katakan negara-negara ini ya, ada negara yang suka bakar karbon. Misalnya karena apa? Revolusi industri ya. Nah, mereka itu tidak punya hutan. Mereka tidak punya hutan. Misalnya kita anggap negara majunya Amerika gitu. Amerika tidak punya hutan. Yang punya hutan Indonesia. Maka ada istilah nih yang
nanti ada carbon trade itu, perdagangan karbon. Indonesia yang memiliki hutan yang luas itu memiliki kemampuan menyerap karbon yang mungkin dilontarkan oleh negara-negara maju, negara-negara industri. Tapi ternyata negara-negara industri mereka punya penelitian yang katakanlah penelitian ini menyebutkan bahwa laut ternyata dapat menyerap karbon gitu ya. Apalagi laut ini kan ternyata luas sehingga bisa jadi 30-50% karbon dioksida hasil pembakaran itu diserap oleh laut walaupun tidak artinya tidak 100% ya. Ya maka akhirnya kan kenapa kok bisa menyerap karbon? Karena kan di laut itu ada fitoplankton. Jadi bisa menyerap karbon dioksida, nanti di efek katakanlah produksi sampingannya itu adalah oksigen. Maka dikatakan laut ternyata seperti punya manfaat seperti hutan itu tadi. Kemudian laut bisa kita ketahui lah bahwa laut juga menjadi sumber kehidupan nelayan. Laut itu jadi penyedia sumber protein yang tersebar di dunia. Ya, setiap tahunnya bisa 70 hingga 75 juta ton lah yang paling baca gitu data ya. Dari jumlah tersebut yang ditangkap di seluruh nelayan, dari jumlah tersebut 29% diantaranya adalah konsumsi manusia. Dari 75 ton itu 29% itu konsumsi manusia. Apalagi kalau kita lihat sekarang ya, dengan berbagai macam teknologi, penangkapan ikan akhirnya makin lama makin tidak terkendali. Tapi ya manfaat laut yaitu pertama tentu sumber kehidupan dari nelayan. Kemudian yang berikutnya bisa menjadi jalur transportasi. Tadi kan saya katakan yang part 2 itu ada gerak laut, ada yang disebut arus laut. Nah, jalur transportasi itu. Jalur transportasinya bukan hanya mobilisasi manusia ya. Bisa dikatakan mobilisasi ikan atau makhluk lain, makhluk laut ya maksud. Makhluk laut ya. Misalnya tadi penyu ternyata tidak perlu berenang dari Indonesia ke Amerika misalnya. Ternyata penyu mengikuti arus laut, maka dikatakan jalur transportasi. Kemudian bisa juga laut menjadi tempat rekreasi. Kita bisa tahu ya, laut biasa ke Ancol mungkin, ya atau mungkin pernah ke Bali mungkin melakukan selancar. Nah itu kan berarti laut bisa menjadi tempat rekreasi. Atau mungkin yang sekedar kayak menyelam itu, snorkeling ya, santai-santai lihat ikan gitu. Ya, menjadi sumber pendapatan kan akhirnya untuk sebagai tempat rekreasi ya. Kemudian laut menjadi sumber bahan makanan. Laut juga menjadi pengendali iklim. Contohnya gimana yang tadi saya jelaskan di part 2 mengenai arus Gulf Stream. Bagaimana arus Gulf Stream ternyata dapat membawa panas dari ekuator menuju Eropa Barat. Jadi Eropa Barat punya musim hujan yang panjang dan juga tidak pernah membeku pada saat musim dingin. Kemudian laut bisa jadi objek penelitian, bagaimana biota-biota laut, atau mungkin bisa jadi ya riset-riset penelitian ternyata dari laut bisa diperoleh obat-obatan misalnya. Atau laut bisa menjadi sumber mineral, kita tahu garam, ya siapa yang makan sayur, tentu sayur itu juga harus diberi garam. Kebutuhan manusia akan garam itu tentu didapat paling utama adalah dari laut ya. Kekurangan garam apa yang akan terjadi ya akan dampak buruk bagi kita gitu ya, kesehatan kita. Sumber minyak bumi, coba laut ya, karena adanya plankton, kemudian plankton itu terkubur ya, akhirnya menjadi minyak bumi, dan minyak bumi itu dapat kita manfaatkan untuk kehidupan kita ya. Maka dikatakan bahwa laut jadi sumber tambang ya, sumber pertambangan. Kemudian laut juga bisa menjadi sumber air tawar yang melimpah. Bisa diminum nggak air laut? Mungkin kalau langsung ya garamnya akan merusak juga ya tubuh kita ya, kebanyakan garam. Tapi dengan proses-proses tertentu yang dipraktekkan terutama di negara-negara maju, ya ada proses bagaimana proses itu diuapkan gitu ya, diuapkan sehingga
garamnya tertinggal, yang diambil adalah sumber air tawarnya. Itu kan melimpah kita. 70% lebih dari permukaan bumi ini adalah laut. Kemudian sumber pembangkit listrik yang tadi saya jelaskan di part 2 tentang arus laut. Bagaimana baik gelombang, pasang surut, arus laut dapat menjadi sumber pembangkit listrik. Maka dengan ini, seiring perkembangan dan kemajuan zaman, laut kita bisa lihat ya, apa yang makin lama kan makin dieksploitasi gitu ya. Dampaknya sudah kita rasakan nih, perubahan suhu, ya, naiknya permukaan air laut, laut juga kotor. Kita lihat dampaknya sekarang karena bertambahnya aktivitas manusia, ya laut menjadi rusak. Ya maka perlu kita jaga gitu ya. Kita jaga. Bagaimana menjaganya? Yang pertama tentu kurangi penggunaan energi, terutama energi fosil. Tadi kan laut memiliki kemampuan menyerap karbon dioksida. Tapi kalau terlampau banyak, ya juga laut akhirnya menjadi tidak kuat gitu ya, menampung karbon dioksida. Bagaimanapun apapun ya, yang dia melewati batas tentu akan dol gitu ya, akan rusak juga gitu ya. Walaupun dia punya kemampuan yang seperti itu tadi menyerap karbon dioksida, tapi kalau berlebihan ya lautnya akan rusak juga gitu. Tentang konsumsi makanan ikan laut ya, mungkin kalau penyuka ikan laut ya mungkin perlu bijaksana juga ya mengkonsumsi produk seafood misalnya. Ya ikan ini kan dia biota ya, dia perlu regenerasi. Jadi mungkin kalau makan seafood, makanan laut tidak memakan ikan yang mungkin dia sedang produktif gitu ya. Produktif itu artinya mungkin masa mau bertelur. Atau mungkin kita mengkonsumsi telurnya, ya akhirnya punah dong lambat lautnya. Kemudian tentang produk berbahan plastik. Mungkin Anda yang ada di kota Jakarta ini sering ya kalau ke Alfamart, Indomart, mohon maaf Pak, Bu, atau Kak, kita tidak menyediakan kantong plastik ya. Nah ini dia. Memang ada penelitian ternyata plastik banyak ditemukan di lautan, mengapung, dan dikira makanan oleh ikan gitu ya. Atau mungkin penyu. Sehingga kematian biota laut itu ternyata andil gara-gara plastik gitu ya. Jadi karena perusakan ekosistem. Maka tentu kita perlu mengurangi penggunaan produk yang berbahan plastik. Dan yang mungkin yang paling perlu ya merawat kebersihan laut ya. Laut ini udah seperti kayak tempat sampah raksasa gitu. Ya coba Anda yang mungkin habis diving atau snorkeling, wah habis gitu makan-makan, kemudian membuang sampah, nah, itu juga kan artinya laut menjadi kotor. Ya masih banyak lainnya ya yang bisa dilakukan untuk kontribusi bagi kelestarian laut. Saya kira itu saja. Semoga video ini dapat membantu ya. Jika tidak mungkin bisa dilanjutkan di video-video yang berikutnya atau mungkin penjelasan di kelas. Terima kasih.